Selamat datang di El Joel Channel. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tanda jempolnya ya untuk mendukung cerita di El Joel Bedtime Stories. Terima kasih. Lanjutan dari novel Kekasihku Kembar karya Elly Yulianti. Bab 14 yang berjudul Di Antara Dua Pilihan. Ardi meregangkan kedua tangan ke depan, lalu menggerakkan kepalanya ke kiri kanan. Beberapa jam dalam posisi duduk membuat punggung dan lehernya pegal. Sinar matahari yang menembus jendela, lambat laun semakin menjingga dan meredup. Tanda malam sebentar lagi akan menjelang. Di meja kerjanya, bertumpuk berkas kontrak kerja sama. Berbagai rencana anggaran proyek pembuatan film dan sinetron harus ia teliti satu persatu. Hal itu benar-benar menyita waktu dan perhatiannya. Sejak kuliah, Ardi telah terlibat di perusahaan broadcasting milik ayahnya. Saat itu, ia dipercaya untuk memegang berbagai proyek acara, di antaranya kontes idola. Semenjak melanjutkan studi di luar negeri, ia menjadi produser eksekutif yang bekerja di belakang layar. Tugas harian ia percayakan pada asisten dan wakilnya. Setiap kali pulang ke Jakarta, ia mampir ke tempat kerja. Seperti hari itu. Oleh karenanya, sejak terakhir bertemu dengan Haura, Ardi belum menghubungi Haura kembali. Telepon di meja berdering memaksa Ardi untuk mengalihkan perhatian dari lembaran kertas di hadapan. Kapan datang? Kemarin? Yah. Maaf. Ardi pusing, mungkin karena jet lag. Sekarang posisimu di mana? Tanya ayahnya lagi. Di kantor. Banyak sekali berkas yang harus diperiksa. Coba kamu lihat proyek drama kolosal situ Bagendit itu. Rencana bulan depan dimulai syuting. Mumpung artisnya lagi naik daun, kita nggak boleh kehilangan momentum. Oke. Ayah tunggu kamu di rumah. Kita makan malam bersama-sama, daripada di apartemen sendirian. Ardi menutup percakapan di ponsel sambil tersenyum. Teringat semalam ia mengobrol dengan seseorang sampai ketiduran. Pesan WhatsApp yang masuk sejak tadi siang. Beruntun terdengar saat ia hidupkan ponselnya. Terlihat satu nama muncul, membuat ia segera memijit tanda panggilan. Setelah beberapa detik menunggu, orang yang dihubungi tak jua menjawab. Ia ulangi lagi hingga berkali-kali. Tetap sama. Ardi pun kembali mendesah. Haura. Sebuah nama terlanjur terpatri di hatinya. Beberapa kali mereka pernah mengakhiri hubungan, beberapa kali pula mereka balikan. Kini, gadis itu telah menjadi istri lelaki lain dengan cara yang tak terduga. Ia merasakan firasat buruk yang membuat rahangnya tiba-tiba mengeras. Aku ingin bertemu denganmu. Ada yang ingin kubicarakan. Pesan WhatsApp dari Haura membuat jari tangan lelaki itu bergerak mengetik balasan. Oke, di tempat biasa, jam 7 ya. Centang 1. Ardi gelisah. Ia menyadari beberapa hari ini sibuk dan tidak sempat menghubungi Haura. Lagi pula ia butuh waktu untuk berpikir dalam menghadapi dilema hubungan cintanya bersama Haura. Bertahan atau lepaskan. Ardi membuka laci dan meraih kartu undangan yang membuat tangannya terkepal tanpa sadar. Boy, tolong carikan aku informasi tentang seseorang. Nanti kukirim namanya, titah Ardi melalui telepon. Di sana jelas-jelas tertulis nama Naura, kakaknya Haura. Ia bertekad akan membuat perhitungan dengan laki-laki yang telah berani merebut wanitanya. Apa? Setahun. Ardi membelalakan mata sambil menepuk meja di depannya. Semua demi mama dan papa. Aku gak ingin membuat mereka malu. Ada sedikit gentar dalam hati saat melihat sorot mata Ardi yang menakutkan. Selama ini Haura tidak pernah melihatnya seperti itu. Bullshit! Kamu pikir aku bodoh?
Hidup serumah dengan laki-laki seperti Banyu, apa bisa membuat dirimu tahan? Ardi memandang lekat gadis cantik dengan gaun hijau muda itu. Jangan-jangan, kamu sama dia udah. Jangan ngawur, potong Haura. Perkataan Ardi membuatnya tersinggung. Haura sama sekali tidak menyangka Ardi telah meragukan dirinya. Meskipun sejujurnya, ia sedang berada dalam kebimbangan. Terkadang, hatinya tidak bisa mengingkari bahwa suaminya memang seseorang yang memiliki 1000 pesona. Jadi pikirmu aku seperti itu? Oke, akan kuwujudkan semua. Lalu, di antara kita, semuanya akan berakhir. Sia-sia saja bertemu dan bicara dengan Ardi. Saat hati mulai tidak sejalan, tidak ada lagi kenyamanan. Haura berdiri, hendak beranjak pergi. Gitu aja, marah. Kamu tahu, kan aku cuma cemburu, ucap Ardi pelan. Ia meraih tangan Haura dan memaksanya duduk kembali. Haura merasa tidak enak dan khawatir dengan tatapan orang. Bagaimana jika ada kerabat atau teman yang melihatnya? Tentu itu bisa berakibat fatal. Gadis itu segera menarik tangannya. Selama menjadi pacarmu, memangnya aku gak cemburu? Sejak dulu aku berusaha untuk mengerti, waktu lihat kamu bergaul dengan banyak perempuan di stasiun televisi. Aku juga gak keberatan waktu kamu pergi, terus kita berdua terpaksa LDR-an hingga berakhir seperti ini. Haura memalingkan muka. Ia tidak ingin menangis di depan Ardi sekarang. Ia, sudah. Maafin aku. Ardi berusaha menenangkan Haura. Gadis itu terdiam. Entah mengapa ia merasa sangat kesal. Selama ini ia selalu mengalah pada semua keinginan Ardi. Jadi bagaimana? 1 tahun aku menunggumu, lalu seterusnya apa? Membawamu kabur? Tanya Ardi lagi sambil menahan tawa getir di bibirnya. Ia mengeluarkan sebatang rokok lalu menyulutnya. Tiba-tiba Haura beranjak pergi tanpa permisi. Cukup sudah kesabarannya kali ini. Kecewa dengan sikap Ardi yang terlihat setengah hati padanya. Hei, mau kemana? Kita belum selesai bicara. Ardi bergegas menyusul Haura. Ia mencekal pergelangan tangan sang gadis. Lepas, Ardi. Percuma jika kamu udah gak percaya sama aku. Haura berusaha menarik tangannya, tetapi cekalan Ardi sangat kuat. Gadis itu pun meringis kesakitan. Bukan gitu maksudku, Ra. Ardi merapatkan tubuhnya pada Haura, membuat gadis itu mundur hingga terpojok di pinggir meja. Mau ngapain kamu? Haura melotot saat wajah Ardi begitu dekat dengannya. Kamu sudah berubah, Ra. Ia tersenyum, tapi sinis. Lepasin, please. Haura berkata lirih sambil menunduk dan memejamkan mata. Ia merasa sangat tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Entah mengapa pikirannya teringat pada Banyu, suaminya. Tiba-tiba tubuh Ardi tersentak ke belakang. Seseorang menarik tubuhnya dengan keras hingga jatuh tersungkur ke lantai. Haura terkejut ketika melihat Banyu tengah berdiri membelakanginya. Bersambung.